jual. Iya, iya. Dari 5 produk mana yang paling tinggi penjualannya? Terus di hari apa? Terus kenapa? Cik, 2, 3. Dah, mulai no! Sana pasu balik Joyo Tabuzar yang tagih berserangnya di Pot Bungo. Seperti biasa sana setiap Jumat Pot Bungo bersama Sumbar Kreatif Forum. Nah, hari ko sana yang kedatangan tamu cok ganteng swalahi yang sana. Azari Rahmat untuk subsektor periklanan. Periklanan, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sehat, warahmatullahi Ari, panggilannya Ari? Sehat, Bang. Sehat, Bang. alhamdulillah. Nah, Ari cerita teh. Ari di Sumbar Kreatif Forum di subsektor periklanan. Ya. Sebelum Wak bahas ke Sumbar Kreatifnya, pengen tahu sebetulnya basic Ari di masih sebetulnya. Oke, mungkin kalau basic memang Ari dari zaman dulu, Bang, itu orang marketing, Bang. Oh, orang marketing dan sales. Termasuk juga orang promosi. Orang promosi. Iya, jadi basicnya tidak jauh-jauh dari dunia marketing, promosi sama sales, Bang. Ketika kita berbicara iklan, Ya. pasti itu akan berbicara tentang bagaimana memasarkan sebuah produk. Betul. Kalau kini, apakah memang kerajonya membuat iklan atau sekedar memasarkan saja atau bahas ini? Cerita deh. Oke. Sebenarnya kalau saat ini kita juga kalau di luar Sumbar Kreatif, saya juga punya bisnis, Bang. Punya bisnis itu bidang digital marketing, creative and branding agency. Mungkin buat teman-teman awak yang belum tahu, Bang, tentang digital marketing Iko, mungkin lebih mudahnya kegiatan pemasaran dilakukan di digital, Bang. Digital, di media sosial berarti lebih banyaknya? Sebenarnya kalau digital marketing kok luas, Bang. Luas? Mulai memang ada dari websitenya, seperti marketplace-nya, ada sosial medianya, lalu ada nanti namanya advertising secara digitalnya juga ada gitu. Tapi pada umumnya semua akan berkaitan dengan ya tadi konten-konten yang akan kita buat baik dalam bentuk video ataupun dalam bentuk desain gitu, Bang. Nama bisnis hari ini apa, Pak? Rahmatan lil Alamin Digital Marketing Agency. Itu individu kah atau punya tim di sini? Cerita tentang usaha kok. Jadi kalau usaha Woko, Bang, tercipta di tahun 2020. 2020 Jadi waktu 2020 tuh awak resign ke Rajo, Bang. Resign ke Rajo, memang spesialisnya di marketing and promotion. Tapi waktu itu, wah kira-kira 2020 kok kan masuk ke COVID, nah, Bang. Masuk ke COVID. Betul. Awak nio bana buat bisnis dari dulu. Tapi kalau awak baik keluar kini, kalau orang promosi jatuhnya buat usaha seorang itu kan buat IO, Bang. Iya. Kan gitu ya. Iya, betul. Kalau awak punya modal gadang, buat advertising pasang papan, billboard gadang-gadang, pos segala macam percetakan. Tapi awak lihat, Bang, waktu itu awak hobi bana memang digital marketing dari 2005 balik. Awak aplikasikan di perusahaan sebelumnya ternyata cukup efektif. Pas awak lihat di waktu neo COVID, Bang, awak sebagai pelaku marketing bingung lo, Bang, mabihan budget. Awak kan orang marketing, Bang, orang promotion tukang lebihan budget ya, Bang, ya. Lebihan budget nih pasti dah. Rupanya event tak boleh ya, ya kan? Iya, betul. Awak pasang misalnya billboard spanduk orang PPKM, tak boleh lo keluar, tak efektif budget. Iya. Baca rukam mabihan budget kini kok, sedangkan perusahaan butuh pemasaran terus berjalan gitu. Ya waktu itu akhirnya awak fokuskan di digital marketing. Sambil berjalan, kok tetap rancak kok digital marketing kok. Pas COVID awak lihat peluang. Artinya itu sangat efektif. Sangat, Bang. Sangat efektif karena awak lah coba, Bang, yang secara above the line-nya, secara below the line dan digital marketing awak lah bandingkan dari cara kerja, budget yang keluar dengan data yang dimasuk sampai ke closing yang masuk. Sampai di mana sih kebutuhan perusahaan-perusahaan di Sumatera Barat kok membutuhkan tenaga yang serupa Riko? Apakah mereka sudah menyadari? Kadang-kadang kan masih sibuk dengan baliho, masih sibuk dengan media cetak, semuanya. Nah, Ari kan lah bergerak di bidang itu kok. Iya. Apakah sudah mulai kesadaran bahwa pentingnya digital marketing kok bagi perusahaan-perusahaan? Oke, kalau sudah sejauh mana mungkin kini lah lebih jauh lebih sadar dibandingkan sebelum COVID, Bang. Jadi 2020 saat COVID itu menjadi titik balik orang dipaksa untuk mengetahui digital marketing lebih. Karena memang platform luar ruang, event itu nggak bisa aba-aba, Bang. Bisa di kerajaan apa-apa. Akhirnya waktu itu awak pun sampai kini, Bang, tetap masih mengedukasi orang tentang apa sih digital marketing. Tidak hanya sekedar sosmed buat desain. Masih mengedukasi? Masih. Kenapa?
ketinggalan betul orang Padang, orang Sumbar. Itu kalau dibilang ketinggalan karena mayoritas target market agency adalah pebisnis, Bang. Pebisnis. Dan rata-rata pebisnis orang-orang usianya kan biasanya kadang lah 35 KT, Bang, ya Bang ya. Kadang kurang update, Bang, untuk mempelajari hal baru. Jadi apa sih digital marketing gitu? Yang tahu, membuat sosmed itu saya bahaya gitu. Ambo bisa lo membuat makan begitu ceritanya. Sebetulnya banyak sih efektif. Orang mau cek modal. Harus kadang iklan itu saja bisa kok. Kenapa kita butuh orang-orang seperti Ari? Mungkin beri penjelasan. Seberapa penting sih hasil iklan yang dikemas, publikasi yang dikemas melalui media digital Konserpari kira-kira? Sebenarnya kalau yang awak calia itu iklan itu seperti gunung es, Bang. Gunung es itu kan mode kok, Bang. Bawahnya gadang kok, Bang. Yang biasa tak calia jolawi, segiko kok, Bang. Nyu ujungnya itu, Bang. Iya, betul. Iklan yang di WB itu outputnya, Bang. Output yang sakit kok dicari orang. Sedangkan dalam proses pembuatannya ada di bawah-bawah itu yang orang tidak tahu, Bang. Mulai dari misalnya, kok iklannya harus seperti Iko, talentnya harus seperti Iko, backgroundnya harus segitu, baju talentnya harus warna itu. Sebentar, sebelum itu ada jalan. Berarti misalnya Ambo punya usaha kok, Ambo pakai jasa Ari untuk membuat iklan digital. Berarti konsep dari Ari? Konsep dari awal. Konsep dari awal. Berarti memikirkan dari awal konsep, talent, bahasa dunia. Iya, dari awal. Mulai dari kira-kira target market si produk Iko gitu. Kadang kebanyakan orang di Sumatera Barat mungkin segelintir ya, Bang, yang alun tahu tentang pentingnya mengetahui target market. Si target market awak sebenarnya nyu buat usaha saya, Bang. Nyulap sibuk membuat produk, kecilnya produknya lah mantap atau lah lo oke bana. Tapi pas ditanya, target marketnya gitu. Apa tuh? Awak kok dapet sudah orang beli kok, Mak. Nah, itu nggak bisa. Di dunia marketing nggak bisa menjual ke seluruh orang. Semakin spesifik, mungkin semakin bagus. Semakin runcing, kemungkinan budget marketing dia keluarkan semakin kecil. Semakin besar, akan semakin besar pula. Nah, mayoritas di Sumatera Barat, Iko nggak banyak brand nasional, Bang. Rata-rata brand lokal. Dan kurang menyadari pentingnya budget promosi. Budget promosinya kurang. Sumbar. Kurang. Dan aku nak alokasikan untuk promosi lain tapi tidak sabara. Tidak sabara. Dan yang kedua pun karena ini bukan brand nasional, ini cuma sub ibaratnya hanya sebagai sub dealer gitu. Dimana sebenarnya promosi itu dipikirkan sama prinsipal biasanya, Bang. Sama prinsipal. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk distributor melakukan. Nah, tapi di Sumatera Barat itu kan banyaknya UMKM, Bang. UMKM, benar-benar. Awak banyak kawan-kawan mungkin UMKM yang masuk. Kadang ini mungkin seketek banyak kok perlu awak edukasi juga, Bang. Kadang kawan-kawan UMKM ini dulu mungkin dari perusahaan resign, lama nabung lamu-lamu. Gue bisnis habis itu harus dialokasikan budget promosi. Nyokaluan budget promosi. Tapi produknya belum siap, Bang. Sehingga salah satu yang kami lakukan, kami tidak akan memasarkan produk yang tidak siap. Itu salah satu yang menjadi prinsip kami. Karena pasti UMKM ko mengeluarkan budget itu kan jerih payah, Bang. Iya, betul. Kalau awak bisnis cuman sekedar berbisnis, asal orang masuk, nanjale nyobai awak kerajaan. Tapi kalau awak enggak, awak riset dulu kira-kira produknya apa, target marketnya kemana. Alah siap belum si produk Iko untuk dipasarkan? Kalau belum, awak cuma memberikan masukan, Bang. Mungkin itu loh yang bisa awak bantu dari UMKM. Seperti apa sih yang alun siap maksudnya, Kori? Pertama, Bang, Inyo mungkin kalau dari produk itu kan beberapa hal yang harus dilihat, Bang. Pertama, kalau anggap produknya makanan, Bang. Makanan. Pertama memang dari rasa. Sampai ke situ? Sampai ke situ. Awak ada klien patang yang baru nio mencoba apuan kawa. Awak minta produknya dulu, terus awak nio mencoba experience-nya. Jadi experience produk itu akan kami research dari 5 panca indera. Dari penglihatan, sampai segitu? Iya, indera perasa, peraba, sama pendengaran. Itu maksudnya kalau seandainya masakan kau tidak lama dan tidak layak dipasarkan, ada nula? Manula. Karena pada intinya, Bang, produk bagus akan memasarkan dirinya sendiri. Itu pernah terjadi?
Pernah. Pernah ditolak produk Pernah. ketika mereka minta tolong untuk buat iklan? Pernah. Tapi oh gitu. Iya. Dan cara menolaknya pun baik-baik, Bang. Bukan awak nanya Ya, gitu. ya, Awak paham. misalnya Tapi tetap diberi masukan ya kan? selalu memberikan masukan. Jadi awak setiap calon klien yang masuk, kami selalu mengedukasi pertama kali tentang Kok digital nolak di marketing. kan pintu masuk? Jadi Kalau awamnya abang nangkut seperti itu ya, pintu masuk, nggak ditolak. mungkin kok prinsip berbeda-beda ya, Bang. Tapi dari prinsip bisnis yang pertama kali bakok dulu dari sebuah perusahaan yang lah cukup settle, awak resign terus ingin berbisnis, konsepnya awak dapat informasi yang memang bagusnya berbisnis itu kan bukan untung rugi, tapi tentang surga dan neraka. Nah, itu cek. Yang kedua, kalau bisnis cuman sekedar untung, Bang. Nah, aku mohon maaf, Bang, keceknya ya. Iya. Kalau bisnis cuman sekedar mencari untung, jual narkoba lebih untung kan gitu. Kan begitu ya, Bang ya? Iya. Kalau cuman mencari untung, Betul. misalnya mode apa membuat binary option tuh ya, Ya, itu ya. mungkin lebih menguntungkan. Tapi ternyata bisnis yang terbaik itu kan bisnis yang berkah. Nah, bagaimana yang kini kami lakukan di agensi, keberkahan bisnis yang kami cari. Dan salah satunya dari muamalah, Bang. Muamalah itu bagaimana? Misalnya dari muamalah itu kami pelajari orang yang dimuamalahkan harus mengerti tentang produk yang akan dia pakai. Jasa kami. Jadi setiap abang misalnya adoan apa itu ya, Bang? Nio pai katampe awak nio langsung bayar ke. Enggak, awak aja lihat dulu. Pak, yang akan kami lakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak ada jaminan pasti dengan memakai jasa kami, Bapak akan pasti berhasil kaya ini. Kami jelaskan. Tapi pada intinya ini strategi-strategi yang kemungkinan kita akan lakukan dari hasil analisa riset kita, Pak. Bagaimana? Bapak kira-kira atau Bapak itu, Ibu setuju nggak dengan seperti ini? Itu yang selalu kami lakukan, Pak. Ada riset yang dilakukan sebelum dibuat Ya. iklannya misalnya. Ya. Nah, riset itu berapa lama biasanya dan berapa apa saja yang harus diriset? Oke. Sebenarnya kalau riset itu, sebaik-baik riset itu kan memang semakin mendalam, Bang. Tapi Iya, betul. kami juga punya keterbatasan. Biasanya kami melakukan riset itu sekitar 1-2 minggu. Riset itu kalau seketek banyak, Bang, mungkin berbagi jo kawan-kawan, ini ada 3 tahapan tuh, Bang, yang bisa dipakai. Kalau awak anggap tahapan tertinggi nomor 1, yang menengah nomor 2, yang paling rendah nomor 3. Riset yang paling rendah itu kalau saya ingat awak, Bang, itu riset memang melakukan survei, wawancara, ini segala macam. Itu ternyata masih paling rendah tuh, Bang. Ya, sebatas itu masih rendah Sebatas itu masih rendah. Tapi yang paling rancak riset itu riset yang memang ala ado database-nya, Bang. Database yang misalnya awak lah ado jurnal dari Universitas Iko, ini pernah meriset Iko segala macam. Itu lama, Bang, gitu. Ala dapet riset yang memang bagus gitu. Alun sampai awak mengerajon seorang gitu. Tapi jurnal ado. Awak ambil jadi beberapa jurnal. Bisa dari situ. Tapi yang paling ancak itu riset dari database sendiri, Bang. Jadi misalnya dari perusahaan tersebut ala mengumpulan belum database-nya. Misalnya dari produk yang dijual. Iya. Dari 5 produk mana yang paling tinggi penjualannya? Terus di hari apa? Terus kenapa? Udah pernah ditanya belum apa segala macam. Nah, itu yang biasa kami lakukan kegiatan riset. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami melakukan riset untuk kompetitor, Bang. oh, kompetitor. Kompetitor. Nah. Dari kompetitor si Urangko, kira-kira apa sih yang lain diaktifasi dari kegiatan marketing. Biasanya kawan-kawan pasti tahu kalau kegiatan marketing itu dari 4P atau 7P, Bang. Marketing mix. Ada product, price, people, habis itu promotion, ada place, ada physical evidence, habis itu ada proses. Sodolahnya tuh awak riset. Dari harga, kira-kira harga awak paling tinggi apa? Dari produk, kira-kira produk ini variannya lebih banyak apa lebih ketek gitu. Dari place, ini mengaktifasi offline-nya atau jo online-nya. Dari promosinya main pakai influencer yang itu yang kami cari dulu, Bang. Itu output yang harus kami cari, baru bisa mengemas sebuah campaign. Dari campaign tersebut baru pacah. Iko jadi iklan video cie, Iko jadi desain cie, Iko jadi billboard cie, Iko jadi event cie. Nah, itu baru yang awak kecian. Kalau dari gunung es, itulah yang lah terjadi di atas itu, Bang.
Tapi sebelumnya ada kegiatan yang banyak. Kegiatan yang banyak dan butuh waktu. Butuh waktu. Nah, tadi ngecek Arif kan fokus di lokal. Iya. Nggak coba untuk ambil nasional. Iya. Nah, kok sebenarnya kami nio main nasional bang, tapi dengan kemampuan tim saat itu kami saat ini bersebelas. Ditambah kami juga cukup terbatas betulnya. Cukup terbatas karena produk yang awak tawarkan cukup banyak bang. Mulai dari kalau digital marketing kan nggak jauh-jauh dari mulai marketing research-nya, membuat funnel-nya. Lalu kalau di marketing communication-nya. Lalu kalau di tim kreatif harus ada videographer, fotografer, desain grafis, ilustrator, copywriter. Nah, itu harus ada setelah. Kami bar 11 tapi memang cie-cie orangnya. Ada per divisi yang cie divisi. Tapi surang yang megang gitu ya. Karena menurut awak bang, tidak bisa bidang keilmuan misalnya copywriter dipegang dengan banyak orang. Tidak bisa. Artinya satu orang memegang banyak bidang. Gitu. Tidak bisa. Karena awak akan memegang banyak brand bang. Oke. Saat ini kami ala megang sampai balai brand. Sampai balai brand itu lokal. Dan itu perusahaan besar pasti. Alhamdulillah lokal brand besar. Ada ketakutan orang di Sumatera Barat ketika membuat iklan untuk digital seperti itu pasti mahal. Itu pemikiran orang pasti seperti itu gitu. Mungkin Adi bisa beri penjelasan terkait hal itu. Oke. Kalau menurut awak bang, mahal dan murah itu relatif bang. Mahal dan murah relatif. Relatifnya di mana bang? Setiap orang yang masuk, awak akan cari lihat misalnya menurut inyo memasarkan ke seluruh Indonesia misalnya. Sedangkan ternyata skup inyo hanya bisa untuk lokal saja, Sumbar saja. Gitu. Iya. Maka harus dibaik ke nasional. Contoh, awak boleh menyebut brand bang? Boleh. Misalnya awak salah satu brand yang awak paci UPI Convention Center. Atau yang paling dake yang baru launching bang Silungkang Playground. Ada playground Islami pertama yang ada di Sumatera Barat. Yang bisa datang ke playground itu paling kareh kan orang Padang nak bang. Iya betul. Paling kareh orang sekitar sini lah itu. Ya. Maka harus mengeluarkan budget gadang-gadang untuk nasional gitu. Sedangkan ini butuhnya lokal. Jadi awak tidak akan mengedukasi, Bu, budgetnya harus segi kok Bu. Iko kalau awak pasang di siku akan semakin besar. Arti budget tadi itu sesuai dengan kebutuhan. Dan itu akan kita suggest bang. Dan misalnya abang ingin menggunakan jasanya Ari dan kawan-kawan gitu kan. Nah, ketika itu memberikan gambaran segini loh budgetnya, kebutuhan abang segiko gitu kan. Betul. Oke. Jadi secara tidak langsung sebetulnya adalah mengedukasi klien langsung. Mengedukasi klien. Oke. Terkait dengan Sumbar Kreatif ketika Ari berada di subsektor periklanan, ada ketakutan. Job iklan kok lari kari, sementara mungkin ada kawan-kawan yang lain. Baperan Ari di sini. Oke. Saat itu alhamdulillah diberikan kepercayaan dari ketua awak bang untuk coba di periklanan. Tapi sebenarnya di periklanan ini kok kan awak tidak mengerucut kepada periklanan digital, harusnya lebih luas. Yang maksudnya tadi ada above the line-nya, ada below the line-nya, ada digital. Sebenarnya saat ini kami ingin berkolaborasi karena menurut awak bang, konvensional tidak seluruhnya akan tertinggal. Tapi memang kedepannya ini akan banyak terkikis. Kami juga harus mengedukasi teman-teman yang berbisnis pada bidang ini. Dan awak sendiri bang tidak menutup kemungkinan untuk bagaimana teman-teman yang sudah bermain di dunia periklanan yang secara konvensional, ayo buat yang serupa seperti kita. Hebatnya mereka sudah punya aset yang konvensional. Ayo kita edukasi buat juga yang digital. Yang seperti hari ini bara orang sih, bisa didata bara banyak sih yang punya seperti gitu. Kalau di Sumbar ya bang ya? Di Sumbar. Mungkin kalau data lo dapet ya bang, tapi kalau yang memang berbadan hukum, rasawa kurang dari 10 bang. Kurang dari 10 yang berbadan hukum. Dan rasanya itu masih sangat kurang untuk kebutuhan Sumbar. Masih sangat kurang. Karena sebetulnya banyak klien kok orang-orang yang butuh jasa-jasa seperti kok. Betul. Banyak. Nah, apa yang paling penting kita arahkan dari kawan-kawan kok Adi sebagai peranan Adi di Sumbar Kreatif? Oke. Yang pertama kalau di bidang periklanan bang, yang pasti kawan-kawan yang harus bermain di periklanan itu kalau bisa tidak hanya
melek pada bidang kreatif, tapi harus juga melek kepada bidang marketing, sales, dan bisnis. Karena pada intinya Bang, para yang datang ke awak kan para pebisnis Bang. Dimana kalau orang kreatif cukup idealis ya Bang ya. Idealis, awak lah membuat iklannya mau deko, kalau masalah jualan, nggak urusan awak dong Bu. Tuh urusan Iya. Kan gitu. Biasanya kalau pebisnis mendanga itu agak kurang apa kok Bang? Agak kurang nyaman ya. Nyamannya gitu. ya. Tapi kalau kawan-kawan mengerti sedikit banyak tentang proses bisnis dan di masih permasalahan bisnis itu gitu. Kadang-kadang Bang, ini bukan marketingnya masalah, produknya yang salah. Itu tiba-tiba harus awak tawarkan lo pemasaran. Itu sama mode membunuh brand tersebut. Awak lah tahu produknya ndak ke jalan, awak pasarkan. Berarti kan memasarkan produk yang ndak siap. Itu salah satu cara yang menolak ketika produk itu ndak layak. Iya. Produknya belum siap. Dan artinya mereka harus kita edukasi lagi. Harus. Itulah cara bagaimana kalau anak bisa berkontribusi memberikan jasa secara gratis atau tidak bisa memberikan jasa secara murah. Kami bisa mengedukasi bagaimana menyiapkan produk dulu sebelum kita pasarkan. Bahkan kini awak punya program Bang, sistemnya bagi hasil Bang. Jadi tidak perlu pakai bayar jasa kami. Kalau memang produknya kuat sekali, produknya kuat, tapi ternyata yang masalahnya itu adalah tim pemasarannya. Ya udah, tim pemasaran dari kami, semua website, desain, video, konten, marketing kami yang kerjakan. Bagaimana nanti pembayaran kami dibagi hasil. Hal seperti itu sebetulnya dilakukan sama kawan-kawan di Pulau Jawa. Nah, banyak kan melakukan seperti itu, dan bahkan mereka memperluas jaringannya ke daerah-daerah di luar Jawa kan. Iya. Nah, berarti Sumbar cukup tertinggal untuk hal kondisi seperti itu. Sependapat kita untuk hal itu tuh Bang? Alun tahu Bang. Alun tahu. Nah Ari, ya, Bang. Ada kondisi apalagi UMKM atau usaha-usaha, mereka lebih senang menggunakan jasa selebgram. Bagaimana peranan Iskoko? Oke. Artinya itu menjadi sebuah ancaman atau enggak gitu bagi pelaku-pelaku usaha seperti Ari? Enggak Bang. Justru selebgram adalah part of digital marketing Bang. Bagian dari kegiatan digital marketing yang tidak bisa dihindari karena the selebgram ini kalau awak lihat dari funnelnya Bang, beda dengan ads, dengan periklanan secara misalnya Facebook ads Bang, Instagram ads. Kalau Instagram ads atau Facebook ads, awak misalnya gue iklan surang, awak tembakan surang Bang. Betul. Kan? Bisa menjangkau lebih banyak, tapi kekurangannya kalau ndak ada sosok di dalamnya, kepercayaan Bang. Betul. Iya kan? Sedangkan selebgram bukan jangkauan saya yang dicari Bang, tapi kepercayaan orang. Contoh, anggaplah mungkin Pak Gubernur awak misalnya Bang. Itu tidak bisa dibilang influencer ya Pak. Pak Gubernur awak tiba-tiba ada satu produk yang memang inyo yakinkan itu pasti ancak gitu. So. Dibandingkan awak membuat desain produk ini pasti bagus, pasti orang lebih pilih produk yang ada Pak Gubernur gitu. Karena khusus pakai gubernur gitu kan? Iya. Nah, yang awak bayar kepada influencer sebenarnya bukan jangkauannya Bang, tapi seberapa banyak orang percaya dengan dia. Nah, itu yang awak perlu pastikan teman-teman UMKM tahu gitu. Dan kebanyakan teman-teman memakai jasa UMKM itu tidak melakukan research Bang, penelitian. Apakah si target market produk dia cocok dengan berarti kuncinya sebenarnya penting nih sebuah riset untuk sebuah iklan. Itu penting, dan itu Amoraso kawan-kawan mungkin tidak paham ya, itu tidak banyak paham barangkali. Iya, saat ini memang masih belum teredukasi. Dan itu salah satu fungsi ketika Ari berada di Sumber Kreatif untuk mendorong kawan-kawan untuk melakukan hal-hal seperti itu kan? Betul. Oke. Apa sih yang penting Wak lakukan untuk Sumatera Barat dengan bina usaha seperti itu? Langkah-langkah apa rasanya kini yang paling penting? Oke. Untuk Sumatera Barat? Untuk Sumatera Barat, sebenarnya saat ini cukup banyak gerakan-gerakan yang membuat tentang pentingnya literasi digital marketing. Kenapa Bang? Karena memang saat ini dan kedepannya digital marketing itu akan jadi primadona Bang. Akan jadi primadona, aksesnya lebih mudah, lebih murah sebenarnya, dan jangkauannya juga lebih luas. Nggak hanya sekedar lokal saya gitu. Kini awak cari patang beberapa awak cukup banyak di memberikan seminar, workshop untuk kawan-kawan baik dari UMKM, itu dari pemerintahan lalu main banyak juga Bang.
memanggil kami para pelaku digital marketing untuk memberikan workshop atau pelatihan. Dan ada juga kini perusahaan-perusahaan bang itu alah memanggil awak nyu pakai jasa awak dong, nyu buat tim surang. Oke. Kami pun menyediakan jasa untuk pelatihannya gitu. Oh, dilatih mereka gitu ya. Dan bagi kami, berarti kalau perusahaan itu bisa punya tim digital marketing, kami nggak akan bisa dapat project lagi dong gitu. Nggak juga bang gitu. Karena menurut awak Sumatera Barat kok terlalu banyak bisnisnya. Nggak mungkin kami mengcover sadunya. Iya. Tercover. Nggak mungkin tercover saudaranya. Kini saya ala payah bang untuk segi co-brandnya gitu. Setidaknya sebetulnya ada ketakutan orang ketika banyak saingan, mereka takut. Sebetulnya rezeki pun lah ditentukan oleh Allah SWT. Rezeki sudah ada yang mengatur. Jangan pernah takut untuk kehilangan itu. Dan kalau awak kini mungkin sekian informasi bang, awak punya target market yang lebih spesifik di dunia periklanan. Apa tuh? Kalau kawan-kawan di periklanan mungkin secara luas digital marketing. Kalau kami digital marketing syar'i bang. Seperti apa sih digital marketing syar'i? Oke, digital marketing syar'i itu pertama kami akan tidak menerima produk yang tidak halal. Oke. Pokoknya kami tidak menerima produk yang tidak halal dan prosesnya tidak halal. Produknya halal, prosesnya tidak halal, kami tidak akan menerima. Itu pentingnya kami meriset. Prosesnya apa? Tadi produknya halal, tapi prosesnya tidak halal. Iya. Emang ada seperti itu? Misalnya bang jual rumah, halal kan? Iya. Tapi kredit ke bank. Paham. Nah, itu kami nggak akan memasarkan tuh bang. Oke. Tuh, jadi itu spesifik bang. Yang kedua, kami tidak memasarkan produk dengan mengumbar aurat. Misalnya aurat wanita, misalnya mau tidak pakai jilbab atau segala macam, dan tidak memakai musik. Tidak memakai musik. Tidak memakai musik. Oh, jenis iklannya. Iya, sehingga fokus kepada key message pakai voice over. Menggunakan narasi seperti narasi dengan intonasi suara, fokus kepada unique selling produknya. Itu yang maksud dengan iklan digital yang syar'i tadi. Iya, yang syar'i tadi. Apakah itu tidak membatasi diri sehingga orang tidak mau gitu? Karena kadang-kadang kan orang lebih indah dengan ada musik. Betul. Iklannya ada indah. Nggak ada Ari dengan tim berpikir ketakutan seperti itu. Sebelumnya ada bang, pasti ada. Munafik kalau awak kecil. Iya. Tapi pas awak calia secara dunia marketing ya bang. Target market itu kan kalau awak punya diferensiasi produk bang, lebih bagus daripada tidak punya. Lebih baik sedikit berbeda daripada sedikit lebih baik. Itu yang kami paci itu bang. Oke lah, mungkin kedepannya digital marketer akan banyak di Sumatera Barat. Tapi yang berani bermain digital marketing syar'i tidak akan banyak di Sumatera Barat. Sedangkan para pebisnis yang sudah mengarah ke syar'i semakin banyak. Jadi kami akan bersaing di ranah Blue Ocean, di Blue Ocean bang, bukan di Red Ocean. Tidak di pasar yang berdarah-darah. Karena sebenarnya kini bang, kawan-kawan yang baru tamat DKV, apa segala macam, kadang bisa membuat, saya sudah buat agensi sampai pelatihan awak seketek kan, begitu caranya, gue agensi. Tapi siapa yang berani bermain agensi syar'i? Belum tentu semua orang, kami yang berani. Jadi bisa jadi kami satu-satunya di Sumatera Barat nantinya. dan Ari yakin bahwa banyak pebisnis itu yang mulai arahnya ke syar'i dan sebenarnya bukan yakin bang, tapi sudah terjadi bang. Sudah terjadi Bahkan sekarang permintaan kami malah meningkat dibandingkan yang sebelumnya bang. Oh, Insya Allah. Makanya awak juga bingung bang. Awak kira dengan perpindahan model bisnis permintaan akan berkurang, tapi malah enggak. Malah kok permintaan meningkat. Jadi kawan-kawan pun enggak semuanya yang mungkin di tim mengerti ya. Secara tidak langsung sebetulnya pebisnis di Sumbarko lah mengarah ke syar'i semuanya gitu kan. Betul. Lah banyak karena kalau awak cari kini kan ilmu-ilmu agama aku mudah didapekan bang. Di YouTube, di apa segala macam. Berarti Ari enggak pernah dapet apa dong? Untuk iklan bank enggak pernah dong? Malah ada yang menawarkan ngerajuan bank, awak nak ambil. Misalnya ada lo lembaga pembiayaan simpan pinjam yang cukup besar nasional, kami nggak ambil gitu. Oke. Karena idealisme yang dibangun sama kawan-kawan, karena niatnya usaha dan ibadah barangkali. Betul. Ibadah dulu baru usaha. Itu ibadah baru usaha. Sehingga teman-teman tidak di dunia periklanan tidak perlu takut dengan adanya Azari di sumber kreatif. Seberapa itu keyakinan kawan-kawan bahwa kawan-kawan bisa hidup loh dengan Iko? Seberapa yakinnya ya? Iya. Jadi kalau keyakinanku bang, yang kami percayai bang,
antara jodoh, maut, rezeki itu sudah diatur. Dan yang awak danga sekali ko banga, itu menurut awak menarik bang. Tidak akan mati satu manusia ketika dia belum diberikan rezeki terakhirnya. Misalnya bang, masih ada awak setagua lai bang, setagua lai alun mawak binum itu kan rezeki awak tuh bang. Alun akan meninggal awak bang. Manusia akan meninggal ketika semua rezekinya sudah diberikan. Berarti kan bagaimana pilihannya bang? Alah pasti dijamin rezeki awak segiko gitu bang. Tinggal awak nih pilih dengan cara yang halal atau yang haram gitu. Kan itu semudah itu cara awak berpikir bang. Jadi kalau memang sudah dipastikan dengan rezeki yang halal, rezekinya segitu, baku harus awak ambil dengan cara yang kiri gitu. Sedangkan awak pakai kiri kanan, ya kedapetnya segitu aja ujung-ujung. Iya. Jadi di situ keyakinan yang membuat kami akhirnya, oh iya juga ya. Kalau kita meyakini apa yang kita yang kita pelajari tentang agama kita, seperti itu. Usaha itu akan jalan kalau selagi masih berusaha di jalannya pasti rezeki itu akan ada. Insya Allah. Dan tim sebalik orang tadi ya. Ya, dan kini bang ada seketek mungkin yang awak dapatkan itu juga menarik untuk jadi prinsip bagi kawan-kawan. Jadi ada 3 hal yang membuat bisnis tidak akan merugi bang. Betul. Pertama, permodalannya halal. Yang kedua, produknya halal. Yang ketiga, prosesnya halal. Asalkan awak jamin ketiganya dijalankan dengan halal, itu Allah janjikan bisnis yang tidak akan merugi. Ya, lu cuma Titi dari Maliang nih jadi modal tuh kacau juga nih. Walaupun di 2 berikutnya prosesnya halal, tapi ketika di awal sudah modal saja halal itu susah. Betul. Akan tidak berjalan sebagaimana mesti. Tidak akan berjalan. Nah, ketika ketiganya halal yakin lah Pak, gitu kan. Insya Allah Allah akan mendatangkan rezeki dari tempat yang tidak sangka-sangka. Dan iko yang awak kecian ke kawan-kawan bang. Pun kalau misalnya bisnis itu berjalan lancar, bukan si Azhari dan digital marketingnya yang bikin bisnis Bapak lancar. Karena Bapak sudah yakin dengan otomatis bang, kalau misalnya nyo mengerajokan di awak lah meriset itu kan bang. Dan inyo istiqomah di situ. Iya. Inyo berhasil, itu berarti karena istiqomahnya di 3 poin itu gitu. Karena kalau di awak kan cuma bisa mengontrol di proses bang. Bagaimana proses pemasarannya, batuan lah. Kalau di produk kan ya di akad kerjasamanya beko itu yang bisa kontrol. Tapi kan di permodalan bang mungkin tanya bang, aku modal dari mana bang? Mungkin. Tapi yang penting niat kita awal artinya tadi ibadah, usaha tadi. Nah, betul. Nah, sudah berkeluarga hari? Alhamdulillah lah bang. Ala punya baby? Alah, umur 1 tahun setengah. Alhamdulillah. Jadi sana kalau ini bertanya secara apa nggak bisa ledo. Masya Allah. Nggak mengambil. Iku kan tuh di mari? Di Lubek bang, Lubek di sebelah Masjid UPI. Oke, sebelah dan sana ya. Rahmatan lil alamin ko sebenarnya adalah subsektor sektor bisnis dari UPI bang. Oke. Dari UPI. Jadi iku awak bermitra, kebetulan alhamdulillah awak punya relasi dengan salah satu anak dari Pak Hermanawas Rahimahullah, Dr. Muhammad Ridwan. Itu kawan SD, SMP, SMA. Jadi itu mulai merintis. Iya, jadi Basobo dulu pertama kali sebenarnya awak pas Nio resign, awak Nio membuat bisnis gitu, Pak. Nio buat bisnisnya digital marketing agency. Akhirnya tiba-tiba ditelepon, awak acok membuat konten tentang digital marketing di sosial media waktu. Oh iya. Ri, bantuannya kawan kini lah bantu orang marketing bana aku maju. Ba kira-kira marketing kan? Iya. Ba kira-kira kok kecilnya. Bisa enggak kok ada proyeknya di kerajaan? Kerajaan waktu itu pertama kali di salah satu lini bisnisnya. Mungkin waktu itu memang saat pandemi kan, Bang. Beliau mungkin masih melakukan kegiatan secara konvensional. Awak research, awak perbaiki prosesnya. Langsung sebulan 2 bulan tuh kelihatan bang gitu peningkatannya gitu dengan budget yang tidak terlalu besar yang dikeluarkan zaman waktu konvensional. Wah menarik gitu. Akhirnya di situ bertemu dengan Pak Hermanawas Rahimahullah. Wah bagus ya, apa namanya ini namanya digital marketing Pak gitu. Wah gimana kalau nanti ini semua bisnis Bapak kamu yang kerjakan? Wah alhamdulillah Pak, tapi saya nggak sanggup. Kenapa? Saya harus punya komputernya, saya harus punya timnya, sedangkan saya baru resign. Nggak mungkin saya membeli spek komputer yang high spec sebanyak ini kalau untuk 6 brand Samsung saya pegang, nggak mungkin Pak. Dan saya nggak punya juga, belum ada timnya untuk mengerjakan. Oh
ya udah, gimana kalau kita ini aja, sama kita aja, kita bermitra, kamu butuh apa aja speknya, timnya pilih, saya penuhi. Tapi pastikan semua brand saya kamu pegang ya. Wah, yang benar Pak, iya. Jadi yang pasti kami akhirnya bermitra. Di luar itu, kami boleh mengambil brand-brand di luar UPI. Di luar. Akhirnya sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang. Nah, sebetulnya cukup mengasihkan ketika awak berbicara tentang iklan. Ternyata ada nilai-nilai di dalam yang harus nggak hanya sebatas project, tapi ternyata harus ada nilai-nilai yang harus awak jago. Betul. Ari, terakhir mungkin pertanyaan untuk Ari, berapa sih paling mahal project kok? Masya Allah. Mana tahu kan? Iya. Bisa kawan-kawan punya gambaran di sini. Yang selama kau dikerjakan paling mahal berapa? Kalau paling mahal sih Bang, tergantung Bang. Karena digital marketing kan cukup luas Bang. Iya. Jadi biasanya kami handle-nya Sampai ratusan juta. kalau untuk nilai per tahun bisa sampai. Oh, nilai per tahun bisa ratusan juta. Kalau per bulan itu bisa di angka satu klien bisa dari 10 juta sampai 25 juta bisa satu klien. Iya. Dan kalau misalnya ada yang berminat berarti langsung ke Sinan. Iya, pasti. Kalau ada yang minat. Tapi ingat tadi ya, Ari dan kawan-kawan mengembangkan yang namanya digital marketing syar'i. Share. Artinya semua produk halal, kemudian Prosesnya halal. Iya, pokoknya tidak pakai musik ya jelas sih Sinan. Ari. Ya, kami tidak memakai. Dan tentu dengan bukan berarti mengurangi kualitas dari promosi itu sendiri. Ari. Karena kami lah riset tuh Bang, ternyata korelasi kenaikan bisnis, profit bisnis dengan musik itu nggak sebanding doang. Oh, nggak sebanding malah? Nggak sebanding lurus gitu. Dan itu sudah dilakukan? Sudah dilakukan. Bahkan kawan-kawan yang kini lah, ada brand-brand yang alah kami dari pertama kampanye seperti Iko, kini seperti Iko, nggak ada efeknya gitu. Awak menghilangkan hal-hal seperti itu, ternyata itu nggak jadi poin utama Bang gitu. Ternyata untuk kreativitas dengan tanpa ada musiknya juga jauh Bisa lebih jalan. baik dan bisa jalan gitu. Dan setidaknya dengan keberadaan Ari di subsektor periklanan di Sumber Kreatif Forum benar-benar bisa menularkan pemikiran-pemikiran seperti itu. Contoh saja mungkin dalam buat iklan itu ternyata tidak bisa sembarangan. Kita butuh riset yang panjang. Betul Oke. riset. Makasih Ri, tadi di Potbungo. Siap, sama-sama, Mudah-mudahan Bang. bisa Terima jadi kasih ibadah banyak. untuk kita sadanya. Insya Allah. Sana, Ari dia masuk di Potbungo. Ini pengurus di subsektor periklanan di Sumber Kreatif Forum. Seperti biasa setiap Jumat Potbungo bersama Sumber Kreatif Forum. Dan mungkin sana ingin mengenal Ari lebih jauh, mungkin IG Ari apa? @azhari_elvis. @azhari Elvis. Bisa follow sana. Lah sana. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah sana. Waalaikumsalam. Cik 2 3. Lah, habis anak. Lah. No, lah, habis.